jemaat Tuhan, bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 12 dan nanti kita akan baca ayat ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Di hadapan Allah bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama merenungkan satu tema. Saya beri tema Tuhan menghukum. Tema yang cukup menyeramkan, tetapi mari kita belajar. Di dalam tema menghukum ini ada sesuatu yang menarik ketika kita belajar dari kisah ketaatan seorang yang bernama Nuh, saudara. Nah, saudara, kita mesti memahami bahwa Tuhan itu kasih, tetapi juga Dia adalah Tuhan yang adil. Kasih Tuhan, saudara, dibuktikan dengan menyelamatkan Nuh dan keluarganya yang hidup benar di mata Tuhan. Sebaliknya, keadilan Tuhan juga ditunjukkan dengan menghukum orang-orang yang hidupnya tidak benar atau jahat di matanya. Nah, saudara, ini sebuah konsekuensi. Roma 6 ayat 23 mengatakan dengan jelas, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, maka itu kalau kita bicara hidup benar, kita belajar dari Nuh, hidup benar itu berhubungan dengan ketaatan. Hidup benar dalam kisah Nuh yang kita baca dikaitkan, saudara, dengan ketaatan Nuh. Ketaatan Nuh sudah digambarkan tadi dalam Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Jadi kehidupan Nuh yang benar dan tidak bercela ini, saudara, adalah hasil dari keintimannya dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Maka itu bagaimana kita bisa hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan adalah kita mengukur sejauh mana apakah kita sudah seperti Nuh, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Maka itu Kejadian 6 ayat 8 memperlihatkan kepada kita bahwa hidup Nuh yang benar dalam ketaatan kepada Allah membuahkan kemurahan hati Allah. Dan bukan hanya untuk Nuh, tetapi juga untuk seluruh keluarganya. Maka itu dalam bagian ini, saudara, kita melihat Tuhan menghukum bukan berarti Ia adalah Allah yang senang menghukum. Kejadian 6 ayat 11-13 menjelaskan bagaimana proses sebelum penghukuman itu terjadi. Di sana dikatakan bahwa Allah menilik bumi. Saudara, kata menilik dalam KBBI itu artinya melihat dengan sungguh-sungguh, mengamat-amati, mengawasi, memeriksa. Dan itu yang dilakukan Allah. Dia melihat dengan sungguh-sungguh. Artinya bahwa bukan hanya melihat sekilas lalu Allah menghukum, tapi ada proses rasanya yang cukup panjang yang dilakukan oleh Allah ketika Dia menilik bumi itu. Dan ketika Dia sudah menilik, sudah sekian lama Dia menilik, maka Allah memutuskan. Kalau saudara baca dalam Kejadian 6, Allah memutuskan untuk memusnahkan manusia dengan air bah. Sebab manusia dalam Kejadian 6 dikatakan hidupnya hanya berbuahkan kejahatan. Nah, di sini menarik, saudara, bahwa Allah menilik semua manusia termasuk Nuh. Dari semua orang yang hidup pada zamannya, bagian Kejadian mengatakan hanya Nuh yang memutuskan, bertekad, berketetapan untuk hidup benar dalam ketaatan. Dan itu dibuktikan ketika Allah meminta Nuh membangun bahtera. Nuh melakukan semua yang diperintahkan Allah itu dengan tepat di ayat 22. Dalam pembuatan bahtera tentu ada waktu yang cukup panjang. Dan di situ Allah cukup sabar untuk bagaimana orang-orang yang hidup pada zaman Nuh itu untuk berbalik kepada Tuhan. Tetapi kecenderungan hatinya selalu menghasilkan yang jahat, dikatakan dalam Kejadian 6. Maka itu, saudara, Allah yang adil adalah Allah yang mengingat. Dia menghukum tetapi Dia mengingat. Kalau saudara nanti membaca dalam Kejadian 8 ayat 1 dikatakan bahwa ketika sudah terombang-ambing selama hampir 150 hari, Allah mengingat Nuh, mengingat segala binatang. Maka itu, saudara, dalam bagian ini kita belajar
Sekali lagi, hidup benar adalah hidup dalam ketaatan. Nah, saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Allah seperti Nuh? Apakah kita sudah punya integritas? Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah kita Allah yang adil, tapi Allah kita juga Allah yang penuh kasih. Anugerahnya sudah diberikan kepada kita, keselamatan diberikan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka mari saudara kita merespon anugerah ini untuk kita hidup benar di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.